Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa keselamatan kami sudah sangat pasti. Kami memiliki keselamatan abadi. Itu kembali kepada Bapa Sang Pencipta, bersatu dengannya dalam kemuliaan, dengan memandang wajah demi wajah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih Bunda Mari. Hari ini kan merayakan hari yang kami nanti-nantikan. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita bersyukur sebagai orang Katolik. Karena kita memiliki kepastian, sekali lagi, kepastian akan keselamatan. Kepastian akan kebahagiaan, kepastian akan jaminan bahwa kita semua akan bersatu kembali dengan Sang Pencipta, kembali kepada Beliau dalam wajah dan wajah, memandang dari wajah ke wajah. Bagi orang Katolik, kebahagiaan berarti memandang Allah dari mata ke mata, wajah ke wajah, kebersatuan tanpa tedeng aling-aling. Terima kasih Tuhan. Karena itulah membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan bagi kita adalah memandang wajah dengan Allah, bukan pada harta benda, pada kekayaan, pada kenikmatan, pada kesenangan, tetapi wajah dengan wajah. Dan itu bukan janji omong kosong. Karena itulah para kudus yang telah dideklarasi sebagai santo, santa, beata, beato, tapi juga yang tidak, mungkin leluhur kita juga yang sudah suci, yang bersih, yang telah dimurnikan di dalam api pencucian purgatori. Mereka juga mendapatkan anugerah itu. Dan ini penting bagi kita karena tujuan hidup kita, akhir hidup kita, itu bukan kematian, bukan kebinasaan, tapi kebersatuan dengan Allah. Untuk itulah kita, ini merupakan hari raya bagi kita orang Katolik. Hari raya, hari gembira, hari sukacita, hari kemuliaan. Dan itu bukan hanya nanti, tetapi sekarang juga. Maka dalam bacaan surat Paulus kepada umat di Roma, kita adalah bukan orang asing, kita bukan adalah pendatang, kita menjadi ikut bagian dalam kerajaan Allah. Kita sudah menjadi anak Allah dan sungguh-sungguh anak Allah. Ya. Maka kita ikut serta menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, dari keluarga Allah itu. Memang kita belum mendapatkan kepenuhannya nanti pada waktu itu, tapi kita sudah menjadi bagian dari seluruh proses itu. Karena itulah maka, kenapa demikian? Karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan anak Allah. Secitra dan segambar dengan anak Allah. Dan sudah ada di dalam diri kita keanakan itu, keputraan itu, dan anugerah itu bagi kita. Hanya nanti kita mengalami kepenuhan kalau kita sudah sampai bersatu dengan Allah dalam kematian yang mulia. Yang ketiga, saya mau mengatakan bahwa inilah kita harus mengerti dengan baik, ya. Katakanlah separasi, suatu yang satu tetapi merupakan satu kesatuan, ya. Allah yang kudus bersama para kudus itu mendoakan kita sekarang sampai di dunia ini, supaya kita sampai kepada pengertian dan pemahaman dan sampai kepada kebersatuan dengan Allah. Mereka para kudus itu diberi anugerah oleh Tuhan juga untuk membantu orang-orang di dunia ini. Ya, para kudus itu terutama Bunda Maria, Santo Yosef, membantu kita supaya kita sadar bahwa panggilan kita adalah panggilan kebersatuan dengan Allah, bukan di dunia ini. Dan Dia tidak ingin kita binasa. Nah, karena itulah itu yang harus menjadi suatu motivasi, suatu pegangan, suatu dorongan, suatu yang menguatkan kita semua, supaya kita tidak mudah putus asa ketika kita menghadapi penderitaan demi penderitaan. Dan untuk sampai ke sana maka kita harus melalui jalan kemiskinan, miskin di hadapan Allah, jalan kedamaian, suci di hadapan Allah, suci hatinya karena akan melihat Allah. Ya, berani menderita haus akan kebenaran, jalan-jalan yang diberikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit.
jalan kemiskinan, jalan kedamaian, jalan kesucian, jalan kemurnian. Ya. Itulah jalan-jalan untuk sampai ke sana. Nah, itu pula yang dikatakan oleh Yohanes, mengatakan kita mencuci jubah kita dengan darah anak domba. Itulah simbolisme perjuangan dan pergulatan kita untuk membuat baju kita nih ya, jubah inilah ya. Jubah itu bukan hanya sekedar materi, tapi seluruh diri kita, jubah hidup kita itu disucikan oleh darah anak domba sehingga menjadi putih bersih. Ya. Kita mengelilingi perjamuan di surga karena kita ada putih bersih pikiran, hati, budi, seluruh diri kita, sehingga kita dianugerahi kuasa untuk memandang Allah dengan baik. Itulah para kudus. Dan itulah untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Janji yang tidak pernah dibohong oleh Tuhan ketika Dia menjanjikan itu, karena Dia ingin sekali lagi suatu kerinduan hati Allah supaya kita bersama dengan Dia, kembali bersama Dia, dan itulah yang menguatkan Anda dan saya. Semoga kita semua saudara ya menghayati kehidupan yang sedemikian ini, sedemikian lurus, sedemikian mulia ini mulai dari sekarang. Jangan nanti, jangan keluar dari tempat ini, tapi mulai dari sekarang cobalah kita mulai dengan belajar untuk menghayati kasih. Kasih itu bukan hanya bahwa saya mencintai A, B, dan orang lain, tapi kasih itu adalah atmosfer, adalah sikap batin untuk belajar meniadakan pikiran negatif, kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Ya, karena apa? Karena Allah adalah Bapa yang tak akan membuat kita sengsara, yang tidak pernah akan membuat kita menderita, tapi tidak ada kecemasan, ketenangan, bersandar hanya kepada Allah. Semoga itu yang kita punya sikap. Nah, sikap positif, selalu positif pada orang lain. Sikap tak ada yang negatif dalam pikiran, dalam hati seluruh diri kita. Meskipun di sekitar kita ada banyak yang negatif. Meskipun seringkali dalam diri kita ada muncul negatif-negatifnya, marah, mangkal, kecewa, sedih, susah. Ya, ada. Tetapi kita belajar berdamai dengan segala sesuatu itu dan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa untuk melepaskan segala ikatan belenggu seperti ini. Engkau membersihkan aku, Engkau menyucikan aku dengan segala mungkin penyakitku, pikiranku, kankerku, sakit seluruh tubuhku. Ku persembahkan hanya karena Engkau. Semoga Tuhan memberkati kita semua, sehingga kekudusan itu bukan hanya tidak berdosa, tetapi kita berdamai dengan segala sesuatu, menerimanya sebagai bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Berusaha meniadakan, ya, mempersembahkan, meniadakan, kalau bisa meniadakan pikiran-pikiran negatif. Tapi kita juga persembahkan pikiran negatif itu kepada Tuhan. Karena itulah kenapa kita pergi ke gereja setiap hari. Karena itulah kenapa kita berdoa setiap hari. Karena itulah kenapa kita berdoa rosario. Karena itulah kenapa kita mempersembahkan hidup kita. Karena hidup kita tidak pernah kita yang mengontrol hidupku. Apakah aku bisa mengontrol hidupku? Nggak bisa. Mari kita persembahkan dengan kuasa Allah hari ini. Allah berkuasa atas hidupku, atas dunia, atas alam semesta. Tuhan memberkati Anda semua. Berbahagialah kita karena Kristus Raja semesta alam. Kristus menguasai hidup kita. Bapa, Putra, dan